Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Angka, kembali lagi bersama saya, Umi Mamlaul Khairiyah, dengan NIM 19972140002. Oke, di sini kita akan bahas tentang Microsoft Mathematics. Barangkali teman-teman ada yang belum tahu tentang aplikasi ini, langsung saja cek di link di bagian deskripsi nanti ya. Nanti saya akan bagikan link tersebut, langsung kalian install agar bisa langsung mengikuti tutorial kali ini. Oke, Microsoft Mathematics merupakan aplikasi bawaan dari pemrograman Microsoft. Nah, aplikasi ini dibuat untuk membantu pelajar dan mahasiswa dalam belajar matematika. Nah, fitur yang terdapat pada Microsoft Mathematics ini ada kalkulator sains ini. Kemudian visualisasi grafik secara 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, itu untuk pemunculan grafik di sini itu nanti bisa muncul 3 dimensi atau 2 dimensi. Seperti ini. Setelah itu juga terdapat komputasi operasi aljabar serta komputasi simbolik untuk fungsi-fungsi dan operasi matematik yang elementer. Oke, di sini saya akan mengenalkan apa saja sih yang ada dalam aplikasi ini. Untuk tampilannya kita itu sudah tidak asing dengan file, home, insert, kemudian undo dan redo di aplikasi Microsoft. Itu sama saja. Untuk bagian home itu terdapat paste, cut, copy, habis itu ada real number, ada complex number. Ini untuk bisa kalian pindah jika menginginkan nomor atau angka yang asli bisa kalian klik real number. Untuk yang kompleks bisa kalian klik di sini. Setelah itu untuk desimal bisa kalian atur sedemikian rupa, terserah kalian. Habis itu input yang bisa kita tuliskan di sini itu bisa menggunakan keyboard, juga bisa menggunakan ink. Nah, ini bagi kalian yang memiliki pen pendukung untuk PC atau laptopnya juga bisa kalian gunakan. Tinggal klik ini dan kemudian kalian sambungkan ke pen bawaan kalian gitu. Setelah itu tools yang terdapat dalam Microsoft ini terdapat equation solver, kemudian formulas and equation, kemudian triangle solver, kemudian unit converter. Yang pertama yaitu equation solver. Nah, equation solver ini untuk menyelesaikan permasalahan equation. Nah, bagi kalian yang ingin mencocokkan jawaban dari permasalahan kalian di sekolah atau kuis di kampus, di pendidikan matematika atau di matematika, intinya yang pelajaran matematika, kalian bisa ketikkan di sini, kemudian akan muncul penyelesaiannya di bawahnya. Nah, untuk bahasa di sini itu menggunakan bahasa Inggris. Oke. Setelah itu ada formula and equation. Kita bisa masukkan algebra, geometri, kemudian trigonometri, kemudian fisik, kemudian chemistry, kemudian laws atau laws-nya eksponen. Setelah itu properties of logarithm, habis itu constants,
kita juga bisa memasukkan permasalahan-permasalahan yang ada pada segitiga. Nah, itu nanti langsung muncul penyelesaiannya dengan mengklik kalkulasi ini. Kemudian ada unit converter. Unit converter ini untuk pengukuran. Bagi kalian, misalnya di sini itu dari microounce itu untuk ukuran berat, kemudian yang meter ini untuk panjang, ini untuk seperti ukuran penggaris, seperti itulah. Ini untuk hasil dari inputnya tadi, itu nanti langsung kita klik kalkulasi ini, nanti langsung muncul outputnya seperti itu. Nah, di sini juga ada worksheet dan graphing. Yang pertama yaitu worksheet. Nah, kalau kalian masukkan persoalan-persoalan mengenai matematika di sini, itu nanti bisa muncul misalnya ada 10 permasalahan. Nah, di sini akan muncul 1 sampai 10. Barangkali nanti kalian beberapa jam kemudian lupa, kalian bisa scroll nomor-nomor permasalahan yang ada di worksheet ini. Masih ngambang ya? Langsung kita praktek aja yuk. Yang pertama kita akan menggunakan equation solver. Jika diketahui Y sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2X, maka penyelesaiannya, nah seperti itu. Solusinya ada seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian untuk kita praktek menggunakan grafik. Di sini ada 3D, ada 2D. Kita menggunakan 3D aja ya. Di sini kita bisa masukkan X-nya sama dengan berapa, kemudian Y-nya sama dengan berapa. Di sini kita mengikuti sampel yang ada ya. X pangkat 2. Nah, untuk penulisan pangkat menggunakan segitiga di atas seperti ini. Kemudian ditambah dengan Y pangkat 2 ditambah dengan Z pangkat 2 sama dengan 4. Enter. Nah, untuk memunculkan grafiknya seperti apa, kita tinggal klik grafik ini. Atau kita bisa membuat beberapa titik. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, untuk bagi kalian yang membutuhkan grafik ini untuk ditampilkan di Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint atau apapun lah, yang intinya untuk kepenulisan masalah matematika, kalian bisa men-save gambar ini di sini, export ini, save. Nah, nanti kita bisa ganti formatnya. Di sini ada portable network graphic, terus habis itu ada JPEG, bisa menggunakan JPEG, bisa menggunakan Windows Bitmap juga. Nah, di sini saya akan mengekspornya menjadi JPEG file. Oke. Mari kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Mohon maaf, ini
agak loading. Nah, cantik kan? Seperti ini hasilnya. Nah, ini bisa kalian copy paste, kemudian bisa ditempel di Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint sesuai dengan kebutuhan kalian, seperti itu. Nah, di sini ada format-format untuk penampilan grafik. Yang pertama yaitu head access. Di sini untuk menghilangkan sumbu-sumbu yang ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y, ada sumbu Z. Nah, di sini kita bisa menghilangkan sumbu tersebut menggunakan hide access ini. Kemudian ada hide outer frame. Nah, ini untuk menghilangkan sisi luar dari koordinat tersebut. Nah, untuk di 2 dimensi itu ada hide grid lines. Nah, ini untuk menghilangkan untuk menghilangkan garis kotak-kotak yang ada pada garis koordinat tersebut. Seperti itu. Nah, untuk di sini juga ada pemutaran rotasi. Ada zoom, diperbesar atau diperkecil, seperti itu. Kemudian di dalam Microsoft Matematik ini terdapat kalkulator. Kalkulator ini berbentuk kalkulator untuk mempermudah jalannya proses pengetikan matematika. Di sini terdapat yang pertama yaitu kalkulus. Nah, di kalkulus ini terdapat untuk turunan, determinan, derivatif, setelah itu ada integral, kemudian limit, dan seterusnya. Statistik, tinggal kalian klik sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu nanti muncul penyelesaiannya. Di statistik ada mean, median, terus mode, terus sum itu artinya penjumlahan, setelah itu ada permutasi dan seterusnya. Di trigonometri ada sin, cos, tan, dan seterusnya. Di linear algebra ada determinan, inverse, transpose, dan seterusnya. Habis itu di standar, nah ini untuk formula-formula yang bisa kita masukkan, ada ini berupa equation, variabel X ada, Y, kemudian seterusnya. Untuk penggunaan pangkat kita menggunakan ini, segitiga yang ada di atas penggunaan pangkat. Atau kita bisa menggunakan X pangkat 2 ini. Untuk akar, kemudian ini untuk pertidaksamaan. Kemudian kita juga bisa menambahkan favorite button di sini. Nah, untuk tombol-tombol seperti ini bisa kita juga sering kita temui di kalkulator. Tinggal enter, nanti akan muncul di sini. Nah, seperti ini tampilan tadi. Yang pertama tadi itu permasalahan tentang aljabar, kemudian yang ini untuk data D. Nah, ini bisa kalian lihat, ini untuk memanfaatkan tombol worksheet. Bisa klik lagi dari awal, bisa mengetahui ekspresi apa yang tadi kita tuliskan di kolom ini. Seperti itu. Ini tampilan-tampilannya.
Silakan kalian masukkan apapun di sini. Kekurangan dari Microsoft Mathematic ini hanya mampu melakukan operasi komputasi simbolik dan numerik terhadap sejumlah fungsi atau ekspresi matematika yang sederhana. Nah, yang seperti ini kan sederhana. Dan tidak dapat melakukannya terhadap fungsi matematika yang agak rumit. Nah, jika Microsoft Mathematic tidak dapat memberikan suatu penyelesaian dari input ini yang diberikan, maka perintah tersebut akan ditampilkan kembali pada baris outputnya. Jadi ketika inputnya itu rumit, maka yang muncul di output ini atau di kolom hasil itu merupakan ekspresi input yang kita masukkan sebelumnya. Jadi tidak ada perubahan seperti itu. Yang bisa kita masukkan di sini itu hanya ekspresi matematika yang sederhana saja. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya silakan kalian praktekkan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Okay, see you next time and thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.